subsidiary ledger. Subsidiary ledger itu disebut juga buku besar pembantu. Gunanya apa? Nanti membantu mengontrol buku besar utamanya gitu ya. Di chapter kali ini yang punya subsidiary ledger hanya 2 akun. Account receivable itu nanti akun utamanya namanya account receivable, ledger utamanya. Subsidiary ledgernya nanti pakai nama-nama customernya. Kalau yang account payable, jadi general ledger utamanya account payable, buku besar utamanya account payable, nanti buku besar pembantu atau subsidiary ledgernya pakai bantuan nama-nama kreditor. Atau kalau di sini kita perusahaan dagang ya, account payable-nya nama-nama supplier, kita kan ngutang dagang sama para supplier. Subsidiary ledger tadi sempat saya singgung fungsinya untuk mengontrol akun utamanya ya. Ini nih, contoh general ledger ini utamanya. Jadi account receivable itu akun utamanya, account payable itu akun utamanya. Disebut juga dengan control account, kenapa? Karena dengan adanya subsidiary ledger kita bisa ngontrol akun utama tadi. Account receivable nanti pakai nama-nama customer, account payable pakai nama-nama kreditor atau supplier ya. Coba kita lihat fungsinya. Contoh di sini adalah buku besar utamanya account receivable. Di sini kita bisa lihat di general ledger, account receivable itu punya saldo akhir 4.000 debit. Memang textbook kalian tidak menggunakan format the account. Nanti kalian nggak usah buat seperti ini ya teman-teman ya. Kalau buat format seperti ini tuh repotnya apa? Setiap baris kalian harus ngitung balance-nya. Nggak usah. Kita menggunakan seperti yang sudah lalu-lalu itu, kita pakai format yang the account. Dari sini kita bisa dapat informasi account receivable-nya saldo akhirnya 4.000 debit ya. Nah, account receivable itu punya subsidiary ledger Aaron, Brandon, Karen. Itu adalah nama-nama customer. Dari sini kalau kita cuma taunya piutang kita ada 4.000, kita nggak bisa ngontrol. Tapi kalau kita pecah jadi dengan bantuan adanya buku besar pembantu atau subsidiary ledger, kita tahu piutang yang ada di perusahaan 4.000 tadi itu 2.000-nya dari customer yang namanya Aaron yang belum lunas. Oh, Brandonnya sudah lunas jadi 0, Brandonnya sudah nggak punya piutang sama kita. Terus bagi kita ada customer yang namanya Karen itu masih punya piutang 2.000. Jadi kita tahu 4.000 nanti itu kita harus nagih ke siapa? Oh, Aaron sama Karen. Dengan bantuan general ledger ini yang dipecah-pecah jadi subsidiary ledger, kita juga bisa ngontrol nanti mana customer yang telat membayar, mana customer yang rajin membayar sehingga bisa kita percayakan lagi untuk beri diskon atau untuk beri harga lebih murah. Nah, kira-kira begitu. Makanya namanya control account. Di sini kebetulan contohnya adalah account receivable. Ada 2 harusnya di chapter ini. Account payable juga bisa dibuat menjadi subsidiary. Nah, tapi kalau account payable kan menunjukkan hutang kita. Gantian tuh pola pikirnya kebalik. Berarti kalau kita lagi punya utang, kita tuh belum bayar sama supplier yang mana aja. Misalnya supplier yang tempat kita beli barang A, atau supplier tempat kita beli barang B, atau belum bayar listrik atau lain sebagainya. Itu caranya. Apa keuntungannya? Nah, di sini ada 4 keuntungan ya. Ada yang pertama tadi yang sudah saya singgung pakai contoh kehidupan sehari-hari. Kalau kita membaginya pakai nama customer, atau kalau utang kita bagi pakai nama kreditor atau supplier, kita nanti akan tahu mana yang lebih rajin bayar, mana yang harus kita bayar, mana yang belum bayar, dan mana yang macam-macamnya itu bisa ketahuan per namanya sendiri-sendiri begitu ya. Jadi bisa lebih ditelusuri ke single account. Terus ini juga membuat general ledger kita itu tidak kebanyakan informasi. Iya kalau customernya cuma 3. Kalau customernya se-Indonesia ribuan atau jutaan masyarakat Indonesia gitu ya. Nah kalau dijadikan satu tumplek blek di dalam account receivable, nah itu kan terlalu banyak informasi yang akhirnya kita kalau mau semakin detailkan kok ya semakin banyak, cara membacanya kok juga jadi semakin rumit. Nah makanya butuh dipecah-pecah untuk ke subsidiary ledger. Terus yang nomor 3 juga penting. Kalau ada kesalahan, kita tuh nggak usah otak-atik account receivable-nya yang terdiri dari banyak customer. Oh kalau ada kesalahan kita bisa telusuri per customer. Jadi ada customer yang tiba-tiba bilang sama kita, loh saya sudah bayar kok dianggap masih punya piutang. Nah misalnya begitu, kita bisa langsung telusuri tracking siapa customer nama yang protes tadi. Misalnya begitu.
Yang keempat ini, nah ini penting. Mungkin kalian di sini lagi ngambil mata kuliah pengantar bisnis juga, teman-teman. Kalian sudah dapat istilah ini belum? Division of labor. Dengan bantuannya subsidiary ledger, kalau perusahaan kalian yang kayak tadi saya bilang ya, customer-nya bukan hanya 3 orang, 4 orang begitu, tapi sudah ribuan, kalian bisa melakukan pembagian job desk untuk karyawan yang menghandle tentang piutang. Jadi untuk karyawan yang handle piutang misalnya ada 5 orang. Satu orang tuh masing-masing pegang 100 nama. Misal, customer yang huruf depannya A sampai B dipegang customer yang pertama. Yang huruf depannya C sampai J dipegang oleh karyawan yang kedua dan seterusnya. Nah, itu gunanya untuk pembagian kerja. Ini ada latihannya. Oke, dibelajar sendiri ya latihannya.